Mulut kita akan berkuasa mengucapkan firman waktu kita tunduk pada otoritas ketuhanan Yesus. Kita suka ngancam Tuhan kalau doa nggak dijawab, awas ya Tuhan, awas. Tuhan kok awas kurang ngajar kamu. Tunduk hari ini. Yesus heran. Saudara mengagumkan. Ayat 10 berkata begini. Ayat 10 saya langsung mencatat ya. Lukas 7. Setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Mujizat ini jangan kita menilai, terima kasih aku pulang, aku beriman. Betul. Tapi jangan untuk keluarga kita dulu. Kebetulan Tuhan mamaku dulu masih, sekarang aku beriman. Oke, boleh. Tapi bagikan pada orang lain dulu. Karena iman perwira ini bukan untuk keluarga sendiri. Lihat, apa Yesus nengking setan itu? Coba jawab, walaupun kita belum baca semua. Apa Yesus nengking? Dia ngomong, dia tumpang tangan, dia doa, jawab. Enggak loh saudara. Enggak ngomong. Itu yang saya heran. Padahal kan mintanya katakan sepatah kata saja, hambaku sembuh. Kok aneh? Ternyata imannya bekerja lebih dulu. Maka itu dalam hidup kita, baik orang muda, baik kita orang dewasa, orang tua. Bagaimana kita menempatkan Yesus? Dari sekali kekristenan kita dinilai dari sikap ini. Dalam kebenaran kita hidup sehari-hari dengan Tuhan, mari kita melihat Yesus yang luar biasa. Dan kalau itu ada, orang lain akan melihat kita. Hidup kita beda dengan yang lain. Dan orang datang kepada kita, kepada Yesus lewat kita. Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu begitu? Mengerti sekarang ayat yang terakhir saudara. Bagaimana caranya itu terjadi? Lukas 2 ayat yang ke-19. Sederhana sekali. Bagaimana firman itu hidup? Bagaimana firman itu jadi kenyataan? Bagaimana? Sederhana sekali caranya. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Saudara, suatu hari saya tanya gini pada Papa, saya ingin tahu. Pasti Papa punya satu kriteria. Kenapa pilih Maria? Nah, kalau Papa di surga tidak tahu kriteria itu, dengarkan betapa capeknya Gabriel keliling kampung cari gadis. Betul tidak? Kenapa? Ayo, kenapa? Zaman itu berlaku hukum berzina atau hamil sebelum nikah. Bukan dilempari bakpol, saudara, enak kalau bakpol. Melempari batu sampai mati. Betul tidak? Nah, kalau surga tidak tahu yang spesifik, gadis yang model apa mau dicari. Zaman itu banyak gadis. Gabriel keliling, masuk di rumah satu-satunya, gak ada yang mau, gak ada gadis goblok. Siapa mau hamil sebelum menikah? Tapi kenapa surga langsung ke rumah Maria? Nah, saya coba cari, Papa, apa kriteria yang Papa temukan? Kenapa Maria yang kau pilih? Kan banyak gadis waktu itu. Nah, itu cara saya belajar firman Tuhan. Saya selalu cari ayat yang mana. Kenapa bisa begitu? Ayat yang mana? Ada apa itu? Kenapa? Ayat yang mana? Itu hebatnya. Betul yang dikatakan gereja. Yesus jawaban atas dunia ini. Ternyata jawabannya ada di firman. Nah, saya ketemu ayat ini. Ternyata Maria itu punya hobi yang tidak dimiliki semua gadis pada zaman itu. Suka menyimpan firman dan merenungkan. Maaf ya, jangan tersinggung. Buat kita, jujur, firman tetangga atau firman Tuhan lebih gampang dihafal? Ayo ngaku. Ngerti? Oke, kalau buat saya gini, perkataan itu buat saya firman semua. Oke, dah paling gampang. Jangan marah sih semua. Ayo. Firman mama mertua atau firman Tuhan gampang dihafal. Dan gitu aja paling gampang. Loh kok tertawa kenapa? Ayo. Ngerti maksud ini saudara? Mengapa firman tetangga lebih gampang kita hafal daripada firman Tuhan? Jangan tersinggung. Khotbah apa minggu yang lalu? Awas garuk-garuk. Apa ya? Awas. Kenapa firman tetangga yang sudah 16 tahun yang lalu kok masih hafal? Betul tidak? Ayo jawab. Ya, kenapa? Karena ayatnya ini yang dipakai. Firman tetangga disimpan dalam hati. Dan
Enggak cuma disimpan loh, bacaan terus itu. Ayo, dan direnungkan. Nah, itu dia. Firman Tuhan enggak pernah kita simpan, apalagi direnungkan, maka itu lali. Betul enggak saudara? Kita ngaku. Bagaimana saya menyimpan firman? Gampang. Waktu tetangga enggak ada hujan, enggak ada angin, terus maki-maki. Loh, salah apa ini? Terus kita renungkan sambil makan. Ingat ya makinya begini, dia ngomong begini. Kita mandi jubir. Kenapa dia ngomong begitu? Dia terus merenung, diulang-ulang. Ya lama-lama hafal, rek. Dan itu ayatnya. Maria menyimpan segala perkara itu dan dalam hatinya dan merenungkan. Jadi kita nggak perlu menghafalkan ayat, ulang-ulang saja renungkannya. Simpan, renungkan, simpan, renungkan. Nah, kata merenung dalam bahasa Ibrani itu artinya memamah biak. Sapi itu loh, saudara, sapi. Itu luar biasa, maka itu walaupun makannya rumput hijau, susunya putih dan bisa menghidupkan orang. Karena sapi itu memamah biak, merenungkan. Setelah kita makan, dikunyah, ditelan, keluarkan lagi, kunyah lagi, telan lagi, terus begitu. Itu firman yang disimpan dalam hati Maria dan direnungkan. Jangan tersinggung, saya cuma ngomong. Maka itu kenapa perempuan di mana-mana tetap lebih banyak lemarinya daripada laki-laki. Betul, karena banyak nyimpen. Nah, kita ini perempuan semua karena kita mempelai Yesus. Ayo kita jujur, almari hati kita isinya apa? Ada orang punya hobi gini, kalau nganggur, buka almarinya, terus ini tahun 76 aku dapat ini nih. Terus lihat lagi, wah ini tahun 64, ini 81, barangnya itu loh. Ayo, ya atau tidak? Nah, saudara, apa koleksi hati kita? Ngerti kata itu? Apa koleksi hati kita? Firman siapa yang kita simpan jadi koleksi hati kita? Seringkali sakit hati, kebencian, orang maki, orang nyinggung, semua disusun rapi di sini. Jadi kalau nganggur dibukai lagi, diingat-ingat lagi, ya dia ngomong begitu dulu, ya ngomong begitu. Bahkan sudah mati 14 tahun pun masih diingat-ingat, oh ya dia ngomong begitu. Bayangkan itu. Apa yang kita simpan di hati kita? Mumpung masih tahun baru. Amin. Malam ini pulang bongkar almari. Ngerti kata itu? Semua yang lama-lama kita buang, pakai hidup Maria. Kalau firman itu kita renungkan, kita simpan renungan. Sepanjang tahun ini saudara kita jadi orang yang hebat. Firman yang keluar. Sebagaimana gelas, dia isi apa? Tidak ada orang tahu. Kecuali ketika disenggol. Begitu digoyang, tumpah. Nah itu isinya. Kalau hidup kita penuh dengan firman, mau digoyang, mau ditakak, mau diapakan, yang keluar pasti firman. Gak bajingan kamu, matamu di mana? Enggak akan begitu keluar itu. Karena firman semua. Loh betul nggak? Kalau hatinya isinya barang-barang itu ya keluar semua. Nggak usah dibilang ditakak, digoyang, disenggol aja, keluar sudah mulutnya itu deh. Bahasa apa? Ngerti? Nah, apa isi hati kita? Biar orang lain melihat Yesus lewat kita. Mau jadi Kristen yang benar? Bukan dilihat waktu di gereja, dalam hidup sehari-hari. Mari kita menghampiri Tuhan.